Menjawab ejekan kafir Kristen tentang Rasulullah kencing jongkok. Kafir Kristen pemuja Yesus mengejek hadis yang menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kencing dengan duduk. Dan ini dianggap kafir Kristen bahwa Rasulullah kencing dengan cara yang menurut mereka sangat feminim. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah memang disebutkan bahwa Rasulullah selalu kencing jongkok. Berikut ini hadisnya. Barang siapa yang menceritakan kepada kalian bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buang air kecil sambil berdiri, maka janganlah kalian percayai, karena beliau tidak pernah buang air kecil kecuali dengan duduk. Sunan Tirmizi nomor 12 dan Sunan Nasai nomor 29. Hadis ini adalah sepengetahuan Aisyah bahwa beliau tidak pernah melihat Rasulullah kencing berdiri di dalam rumahnya. Ini juga bukan perkataan Rasulullah yang melarang mutlak kencing berdiri, karena para sahabat Nabi pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kencing berdiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi tempat pembuangan sampah milik suatu kaum. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kencing sambil berdiri. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meminta diambilkan air. Aku pun mengambilkan beliau air, lalu beliau berwudu dengannya. Sahih Bukhari nomor 224 dan Sahih Muslim nomor 273. Laki-laki kencing sambil berdiri sama sekali tidak dilarang, sebagaimana Rasulullah pun pernah melakukannya, selama masih bisa mengantisipasi tidak adanya najis yang tercecer kemana-mana juga dalam keadaan menutup aurat. Namun sunahnya kencing adalah dengan cara duduk. Secara medis kebiasaan kencing berdiri bisa menyebabkan kencing batu dan lemah syahwat serta kanker prostat. Umumnya, pria buang air kecil dengan posisi berdiri sementara wanita dengan posisi jongkok. Namun, bagaimana bila pria kencing dengan posisi jongkok? Mungkin hal ini akan terkesan aneh, tapi di balik kesan aneh ternyata kencing dengan berjongkok bermanfaat bagi kesehatan pria. Di Swedia pria dilarang kencing berdiri sebab pemerintah memandang ada banyak keuntungan yang diperoleh bila pria kencing dengan cara duduk di toilet. Partai Sosialis dan Feminis di Swedia mengklaim bila pria duduk saat buang air kecil maka akan lebih higienis. Hal itu dapat mengurangi genangan air dan dianggap dapat mengurangi risiko kanker prostat dan meningkatkan kualitas kehidupan seks pria. Berikut ini manfaat buang air kecil dengan jongkok bagi kesehatan pria. 1. Saat buang air kecil dengan posisi jongkok sempurna, kandung kemih akan tertekan dan memicu keluarnya seluruh urin dari tubuh tanpa sisa. Kandung kemih yang kosong dapat membantu mengurangi risiko kanker prostat. Untuk mengosongkan kandung kemih, saat buang air seni usahakan batuk-batuk kecil supaya kandung kemih lebih tertekan dan urin bisa keluar semua. 2. Biasanya saat buang air seni dengan posisi jongkok sering disertai dengan buang gas. Dengan begitu Anda telah membuang metabolisme tubuh berupa air dan gas. Kondisi ini sangat jarang terjadi bila Anda kencing dengan posisi berdiri. 3. Buang air kecil dengan posisi berdiri tidak akan menekan kandung kemih sehingga masih ada urin yang tertinggal dalam tubuh. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan berbagai macam penyakit akibat masih tertinggalnya sisa metabolisme tubuh. Makin banyak urin yang tersimpan dalam tubuh maka makin meningkat pula risiko terkena batu kandung kemih. Beberapa manfaat kesehatan di atas dapat Anda jadikan pertimbangan jika ingin memiliki hidup lebih sehat.
masih mencela cara kencing yang dinilai cukup feminim ini? Hanya orang yang berpikiran dangkal dan tidak peduli kesehatan yang akan mencelanya. Ternyata segala yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu ada hikmah yang baik di baliknya. Islam agama yang sangat lengkap dan detail dalam mengatur kehidupan umatnya, mulai dari hal terkecil sampai yang besar. Dengan terbuktinya kebenaran ilmiah dari setiap ajaran Rasulullah membuktikan bahwa ajaran beliau adalah ajaran yang benar. Beliau memang benar-benar Rasulullah, tidak ada lagi keraguan atas kebenarannya bagi orang-orang yang berpikir. Bagaimana bisa seorang yang ummi atau buta huruf bisa mengetahui hal seilmiah itu yang baru bisa dibuktikan kebenaran dan hikmah di baliknya secara medis 14 abad kemudian?